Indonesia lawan China. Menurut kalian kalau dunia online ya kayak gimana sih? Nah gini. Di konten ini gue jarang suka banding-bandingin ya. Tapi di konten ini gue bener-bener gue cuma mau cerita. Gue mau lihat pengalaman gue kemarin. Jadi belum lama gue kemarin diundang TikTok kalau di China Douyin ya berarti ya ke China gitu ya. Ngapain? Studi kasus. Suruh belajar gitu. Jadi suruh belajar buat ngelihat kayak di perusahaan-perusahaan China tuh kayak gimana sih gitu kan, ngembanginnya kayak gimana sih gitu kan, dan dibandingin Indonesia kayak gimana sih, apa yang bisa diterapin di Indonesia, dan kurang lebih kayak gitu lah. Nah kemarin tuh jadi kurang lebih gue ada ke China itu kurang lebih sekitar berapa ya, 8 hari 8 hari 8 hari, dan 8 hari ini jujur kayak full disuruh dicekokin belajar sih sebenarnya. Belajar sambil ngobrol sambil ngeliat gitu kan. Nah gue ada banyak, maksudnya ini dari pengalaman gue bikin cerita, jadi kayak gue di sini kayak ada beberapa hal yang menurut gue menarik banget, dan kayaknya sih apa, kita ya semoga ini bisa buat masukan buat teman-teman. Jadi kayak gimana sih caranya kita biar berkembang kayak mereka, karena ya suka nggak suka ya gue tahu kan, suka ada orang yang nggak suka, ya suka ada yang orang anti China segala macam gitu ya. Tapi kalau menurut gue mereka ini jago gitu. Kenapa gue bilang mereka ini jago? Jadi ini pengalaman gue ke China ke berapa ya, ke 8 kali kayaknya. Sebelum ini gue cukup sering ke China dari tahun 2014 sampai 2019. Karena waktu itu gue ada jadi gue jadi distributor di salah satu produk yang suplemen yang diproduksi dari China. Dan di situ tuh kayak setahun kayak sekali sampai 2 kali itu pasti ada ke sana. Dan dari terakhir gue ke sana aja, gue terakhir ke sana 2019, terus sekarang baru ke sana lagi 2024. Jadi emang gue nggak pernah kesana buat main sih sebenarnya. Tapi ketika dari 5 tahun, gue ngeliat kayak perubahan negara mereka tuh kayak bumi dan langit. Satu yang bumi dan langit, jadi kayak contoh yang paling simpel ya, dulu China tuh terkenal sama polusi. Polusinya parah banget, jadi kayak waktu dulu gue ke China, ke Beijing, itu lihat polusi itu kelihatan, kayak mata, kayak kabut gitu kan. Jadi kayak kalau lu sehat dari Indonesia, pulang pergi ke China, di sana biasanya suka batuk-batuk tuh. Jadi wajar orang sana sering batuk, polusinya parah banget. Nah, 2024 ke sana, polusinya nggak ada. Padahal memang sih kotanya beda sih, waktu dulu gue ke Beijing, sekarang gue ke Shanghai dan sekitar. Tapi ternyata di Beijing juga udah bersih. Jadi gimana cara mereka ngebersihin? Ini gue intro dulu ya biar kalian kebayang. Mereka ngebersihin itu jadi kayak pabriknya yang berpolusi tinggi mereka pindahin. Terus kata orang sana, mereka itu sampai bikin alat buat nyedot polusi, yang polusinya jadi karbon. Jadi kayak wow, hebat banget lu ya. Jadi di sana tuh polusi kadar apa, polutan udaranya kalau gue lihat di Apple Watch itu 31, very excellent, healthy. Dibandingin begitu di Jakarta, Indonesia itu 200 sampai 300. Justru kebalik, gue kalau dulu dari Indonesia ke China gue sakit, sekarang gue di China gue sehat, pulang ke Jakarta gue sakit. Agak balik gitu ya. Nah, tapi udah itu intermezzo lah ya. Nah, terus gimana sih kondisi di sana gitu ya? Nah, kondisi jualan online di sana ini kalau dibilang tuh kita tuh kayak apa ya? Kita tuh kayak bayi ngelawan semua orang gede kalau di sana. Kenapa? Contoh gini, kita bahas ya, kayak di Indonesia, lu nge-live, sekali nge-live tuh ini bisa dapat omset berapa? 1M, 2M, wow hebat gitu ya. 10M, lu jadi puja-puja. Wah 40M gitu ya, kayak dulu kan ada beberapa kreator Indonesia kayak gitu kan. Wah itu udah masuk media di mana-mana gitu kan. Terus kalau di China gimana? Yang omset segitu banyak. Jadi kayak kalau cuma segitu biasa aja gitu kan. Malah ini gue ada satu ya, maksudnya ada satu company yang dia tuh memang handle banyak kreator gitu, yang handle banyak kreator, dan dia tuh ngecatetin hasil dari penjualan kreatornya. Ya, di settingnya tuh dia punya, jadi kayak dia punya ruangan. Ruangan itu adalah ruangan kayak analitik ya, ininya lah, tim analitiknya lah ya buat ngecekin. Jadi omset mereka tuh ditampilin di layar gitu. Gue video di layarnya gitu, ditampilin di layar. Terus gue tuh kayak ketika lagi ngelihat ya, kayak bentar ini omset gimana ini? Oh ini omset dari kreator kita per jam. Tuh bayangin ya. Jadi per hari per jam. Jadi kayak waktu gue datang setengah 11 siang, itu tuh berarti baru buka kalau di China tuh. Oh ya ngomong-ngomong, mereka ini mungkin gue nggak ngerti ya, menurut kalian males apa rajin, tapi mereka itu masuk kantornya jam 10 pagi, jam 10. Males ya. Pulangnya, oh ya, dan yang unik adalah ketika gue selama di sana, jujur, gue kan di Shanghai jalan pakai apa, transport Didi gituan, pakai kereta juga pakai. Gue pas lagi pertama ke sana, ini kota sepi banget ya, hebat banget gitu, kok nggak pernah ada macet gitu ya. Karena ternyata gue keluar bukan di jam orang-orang macet. Ya, jadi kalau masuk pagi kantor itu jam 10 pagi, udah seneng kan semua orang kan. Pulangnya itu jam 10 malam. Tiap hari, Senin sampai Jumat. Jadi kalau jam 7, jam 6, jam 5, jam 6, jam 7 kosong jalannya. Jam 10, setengah 11 rame. Nah, jadi lo kebayang kalau setengah 11 siang itu mereka baru buka gitu loh, kayak baru buka, mungkin ya baru nge-live sejam 2 jam lah. Dan omset di layar itu ngasih lihat 4 juta yuan. Yang kalau di rupiah itu 9 miliar. Jadi kayak langsung, ini masih sepi sih, nanti kalau ramai itu sore.
Langsung kayak, oke, lu sehari baru berapa jam? 9 miliar. Kalau lu sampai sore bisa 100 miliar dong. Itu perbandingannya. Tapi kenapa bisa kayak gitu? Nah ternyata kayak gini. Ini ada insight-insightnya. Jadi ketika gue ngobrol sama salah satu orang TikTok ya, dia bilang gini, lu tau gak sih kayak China itu omset e-commerce itu berarti semua platform itu udah mencapai 30 sampai 35% dari GDP China. Nah, sedangkan kalau di Indonesia itu tuh omset e-commerce-nya digabung semua baru 10%. Nah, artinya kalau misalnya kita ketinggalan di luar negeri yang kita juga selalu mengejar dalam berapa tahun ke depan kita tuh bakal nyampe 30 sampai 35% kan. Mereka mungkin lebih tinggi gitu ya. Nah, yang artinya lagi lu sadar nggak kalau kayak gitu omset kalian sebodoh-bodohnya kalian itu bisa naik 2 kali dong. Betul nggak? Atau minimal sama deh bertahan. Tapi kalau kata gue itu bodoh banget, rugi. Kalau lu pasarnya naik gede gitu, lu segitu kan rugi dong, bener nggak? Ya nggak? Ya kalau kalian pintar bisa 5-10 kali lipat bisnis kalian bertumbuhnya gitu. Jadi kalau sekarang aja lu ngerasa kayak, wah gue udah lumayan nih, nanti gue kaya banget ya. Nah itulah yang bakal kejadian gitu ya. Nah terus itu kan kayak gitu ya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ternyata memang orang-orang tuh kayak ya zaman sekarang ya, orang-orang gitu lihat HP. Tapi apakah pasar offline sepi? Ya enggak juga. Offline yang beli enggak ada juga. Tapi banyak juga offline yang ramai itu dipengaruhi dari mana? Dari online. Jadi lihat dulu di online baru orang datang. Lihat dulu di online baru datang. Apalagi kalau misalnya dilihat ya, sebenarnya kan demografi Indonesia ini bagusnya adalah kita tuh 70% generasi produktif. Siklus kita tuh kayak gini kan, segitiga kebalik nih. Artinya makin muda makin banyak. Makin anak muda makin banyak orang yang bisa kerja, makin banyak orang yang bisa punya duit. Mereka mau ngabisin duitnya di mana? Nah, karena anak sekarang dikit-dikit online, belanjanya bakal di online semua. Gitu kan. Yang kalau di online semua yang potensinya apa? Kalian kalau jualan gede banget. Nah, terus yang unik lagi adalah kalau di sana itu gini, kan gue ada beberapa pertanyaan unik ya. Contoh kayak ketika lagi nanya, oke, di situ gede. Terus udah gitu kita sempat nanya kayak, kalau kalian ya, kan kalau di Indonesia tuh orang tuh beli harus ada free ongkir. Kalau di sana gimana sih gitu kan? Nah, ternyata oh ya, dan alasan kenapa orang beli online daripada offline adalah kalau di China, orang China tuh bilang kalau di China punya duit lu enak banget. Kenapa? Lu nggak usah ngapa-ngapain, lu mau di rumah, mau di kantor, terserah lu. Semua dianterin. Nggak usah keluar, bisa tinggal order aja handphone, semua dianterin. Sebenarnya beda sama di Indonesia ya. Betul ya? Cuman bedanya adalah di sana semua pasti free ongkir. Dan free ongkir bukan ditanggung platform. Free ongkir itu ditanggung sama penjual. Nah, langsung dong gue berpikir, wah kalau gitu parah juga dong. Penjualnya rugi dong gitu kan. Emang potongan admin lu gak gede? Ya kan? Karena di Indonesia seller tuh ngomonginnya admin mulu gitu kan. Ya sama katanya dia bilang. Tapi, ada tapinya. Tapinya apa nih? Kan gitu pertanyaannya, bener gak? Ongkir di China itu murah. Lu beda kota, beda provinsi cuma 1-2 yuan. Yang kalau di rupiah cuma 5.000 1 yuan tuh 2.200. 2 yuan 5.000. Jadi orang mau nanggung. Salary mau nanggung gitu. Murah ongkir dari beda kota, beda provinsi. Terus gue penasaran, emang kalau misalnya kotanya gede banget, atau kan China gede tuh ya, bener gak? Dari provinsi A, provinsi B emang berapa ongkirnya? Ongkir kalau yang gede-gede paling 10-15 yuan. Loh, di situ gue mikir, anjir, cuma 20.000, 30.000, 40.000, kok bisa semurah itu gitu kan? Ya si ini bilang ya karena mungkin gini, di China mereka logistik udah lebih kuat. Mereka udah lebih kuat, udah lebih rapi, udah lebih terstruktur, dan infrastrukturnya yang memang bikin kayak lu mau pakai kereta, lu mau pakai apa, konektivitasnya itu tinggi banget. Nah, ini jauh sama Indonesia, bener nggak? Mungkin ini kali ya alasan dulu Pak Jokowi itu lagi ngotot banget bikin infrastruktur kali ya. Mungkin harapannya kayak gini, tapi ya jujur, gue sih berharap juga sih kalau kayak gitu, wah logistik di Indonesia bisa sekeren di sana, yang kita ngirim antar kota 2 hari sampai cuma 3.000 perak, 4.000 perak, itu kayaknya penjualan, wow, enak banget, bener nggak? Cuman kayaknya nggak bisa kalian di Indonesia tuh dikit-dikit banyak nih. Nanti kalau lewat daerah tertentu banyak warlock lagi yang minta jatah kan. Ya, nah tapi itu adalah beberapa poin-poinnya ya. Jadi kayak di sana tuh kayak gitu. Terus udah gitu logistiknya bagus gitu kan. Nah, kenapa logistiknya bagus ya? Satu, konektivitas bagus, terus kedua mungkin karena perumahan ya. Di sana tuh kalau perumahan kan orang jarang yang pakai rumah tinggal, setapak tapi pakai apartemen. Jadi kurir juga kayak ngirimnya itu murah gitu loh. Sekali drop satu tempat, ya satu apartemen berapa ratus kamar gitu kan, atau mungkin berapa ribu kamar, bahkan mereka ada tempatnya di depan, jadi lu tinggal ngambil aja gitu, ngambil barangnya di situ, kasih tahu barangnya udah sampai, ambil di nomor sekian gitu kan. Itu kan jauh lebih efektif daripada di Indonesia. Nah terus
Pertanyaannya sekarang, gimana caranya biar lu jualan bisa rame kayak di China? Nah kan itu salah satu poin yang gue tahu orang pasti nungguin. Nah kalau dari yang gue pelajari di sana, jadi kayak di sana itu mereka tuh kerjanya gimana ya? Jujur sih kalau pas lagi sana gue ngobrol sama orang TikTok di sana, orang Indo yang maksudnya tuh kerja di sana, mereka dia bilang di China tuh kayak punya China speed gitu. Jadi kerjanya itu super cepet banget, kerjanya cepet banget gitu kan. Tapi konsepnya gini, yang bikin di China rame di Indonesia selain mereka bisa produksi barang murah, mereka bisa produksi barang bagus, mereka tuh ketika ngelakuin sesuatu, itu tuh mereka tuh bener-bener ngerisetnya dalam. Jadi kayak, oke, gue mau jual tas. Sebenarnya tas kayak gimana nih yang bagus? Trennya kayak gimana? Demografinya kayak gimana? Orangnya harus lakunya seperti apa? Terus udah gitu, si produk bagus itu juga, mereka itu bahkan sampai QC-nya banyak banget. Gue ada satu perusahaan media yang kalau lu dipromosin sama perusahaan media itu, lu daftar sekarang baru bisa dipromosin mungkin minimal 6 bulan. Kenapa lama? Satu, antriannya memang sepanjang itu. Kedua, mereka banyak ngomongin produk beauty by the way. Mereka itu bahkan punya lab. Jadi si produknya itu dicek dulu di lab. Produk lu bakal bermasalah nggak? Jadi ibaratnya ya, kalau di TikTok ramai ada doktif yang ngecekin skincare, mereka nggak butuh itu. Mereka yang udah ngecek gitu. Jadi kalau misalnya jelek ketahuan, overclaim ketahuan, ini ketahuan ditolak gitu. Jadi cuma ngejual produk-produk yang bagus. Nah terus begitu itu produk itu udah misalnya lolos QC, yang mereka bikin adalah mereka benar-benar nge-highlight kelebihannya apa. Yang di Indonesia ini gue jarang banget temu, bahkan nggak usah jauh-jauh ya, gue sering ngasih konsultasi sama bisnis owner Indonesia, seller di Indonesia gitu, atau bikin workshop. Ketika gue bahas ya, lu produk lu tuh punya unique selling point nggak, punya USP nggak? Nah, USP itu apa? Terus tuh bilang lu bikin produk tapi lu nggak punya USP, kelebihan lu apa? Kalau baju ya bahan gue rapi, jahitan gue bagus, bahan gue tebal. Nah itu tuh bener-bener kayak udah level lu kalau di sana nggak gitu. Jadi kayak kelebihannya apa, unik ini apa, mereka highlight semua. Nah kemudian setelah mereka bikin si produk itu, mereka punya target kayak 7 hari harus bisa keluar. Kalau 7 hari nggak keluar, gagal. Bahkan kayak di online-nya mungkin gue pikir kayak mereka tuh punya target sesuatu kayak bikin barang. Mungkin kalau kita kan bikin barang dulu banyak, nggak, mereka bikin sampel, tes ini produk diterima apa enggak. Kalau diterima lanjutin, kalau nggak diterima atau gagal gitu ya dalam target mereka 7 hari, mereka buang. Testingnya berapa? Testing iklannya itu kalau di mereka pas mereka main iklan banget. Jadi kayak satu produk itu mereka biasa ngebudgetin $50. Jadi kayak mungkin menurut gue masuk akal sih. Kayak daripada lu ngetes. Jadi gini, gue bikin produk, udah bikin produk gue berapa, udah gitu gue jalanin itu, misalnya ini produk ini gue jalanin selama misalnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, gue coba promosiin terus, tapi ini produk tuh jadi burden, jadi nggak ada gunanya gitu kan, gue buang waktu, buang tenaga, buang upaya, tim gue juga mengusahakan bikin foto segala macem, ngapain kalau itu produk nggak akan bagus. Jadi mereka itu benar-benar kayak gue tes $50 kan cuma 750.000 ya, hitung-hitung kayak lu modal 1 juta deh, bagus nggak? Gagal, nggak usah dibikin, bikin lagi yang baru gitu loh, bikin lagi yang baru, oh nemu bagus, hajar terus habis-habisan gitu loh. Jadi kayak mereka mencobanya itu cepat banget, mencoba cepet banget, dan itulah yang gue lihat kenapa kayak produk-produk di sana kalau rame fillernya nggak tanggung-tanggung, ditambah ya penduduknya banyak juga sih gitu kan, itu yang bikin wajar. Nah menurut kalian nih dari pengalaman gue ini, insight apa aja nih yang bisa ditiru, ada nggak yang bisa lo terapin buat bisnis lo?